Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. In this time, me and my friend Firda Fadila Muzani Lubis will explain about keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Okay, let's get started. Keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan guru sebelum memulai belajar mengajar, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan membuka pembelajaran ini bertujuan untuk menyiapkan mental peserta didik sebelum memulai pembelajaran, untuk mendorong peserta didik untuk tertarik pada pembelajaran, untuk memotivasi peserta didik agar semangat saat belajar mengajar dimulai. Jadi inti dari kegiatan membuka pembelajaran adalah usaha guru di awal pembelajaran untuk menciptakan suasana siswa yang siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terarah pada hal-hal yang akan dipelajari. Adapun komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Kali ini kami membawakan 4 komponen dalam membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu membangkitkan perhatian atau minat peserta didik. Maksudnya di sini, guru dapat membangkitkan perhatian siswa saat kegiatan membuka pembelajaran dimulai. Untuk membangkitkan perhatian atau minat siswa dapat dilakukan seperti guru melakukan variasi mengajar. Seperti guru harus melakukan gesture atau suara guru yang harus bervariasi, serta mimik wajah guru yang harus berekspresi. Selain itu, guru juga dapat menggunakan alat bantu untuk menimbulkan perhatian atau minat peserta didik. Maksudnya di sini, guru dapat menggunakan alat bantu seperti audio visual berupa video singkat dan lain-lain, atau PowerPoint. Guru juga bisa menggunakan alat bantu seperti games, Kahoot, quizzes, atau lain sebagainya, alat bantu untuk menimbulkan rasa minat siswa, rasa keinginan tahu siswa sebelum guru menyampaikan materi tersebut. Dan lain sebagainya, alat bantu untuk menimbulkan minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Komponen kedua yaitu menimbulkan motivasi. Maksudnya, guru harus bersemangat dan antusiasis dalam menyampaikan materi agar peserta didik dapat termotivasi dan terdorong untuk belajar. Jadi kegiatan membuka pembelajaran dapat menimbulkan motivasi siswa agar siswa tertarik untuk belajar pada saat pembelajaran dimulai. Komponen ketiga yaitu memberi acuan atau struktur. Maksudnya yaitu guru memberikan tujuan dari pembelajaran. Guru menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut. Apa sih batasan tugas yang akan dicapai, dan selanjutnya menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran sehingga siswa dengan mudah memahami pembelajaran. Jadi misalnya kayak pembelajaran hari ini tentang present continuous tense. Jadi dengan guru menjelaskan langkah-langkahnya, siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Jadi siswa nggak berpikir tentang simple past tense atau materi yang lainnya. Jadi siswa fokus hanya kepada materi saat itu. Dan selanjutnya guru juga menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki setelah pembelajaran berlangsung. Jadi guru juga memberitahu apa sih target atau kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah pembelajaran itu berlangsung. Komponen keempat yaitu menghubungkan antara materi saat ini dengan materi yang sebelumnya. Kegiatan ini dapat dilakukan seperti guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, ataupun guru dapat menyampaikan secara garis besar tentang pembelajaran yang sebelumnya. Okay, thank you Firda for your explanation about keterampilan membuka pembelajaran. It's time for me to explain about keterampilan menutup pembelajaran. What is the definition of keterampilan menutup pembelajaran itu?
Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam menutup pembelajaran ini, guru itu dapat melakukan yang namanya itu merangkum materi pembelajaran, mengevaluasi murid-muridnya atau siswa-siswanya untuk mengetahui apakah siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran ataupun tingkat keberhasilan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada yang namanya komponen-komponen dalam menutup pembelajaran. Yang pertama itu adalah meninjau kembali atau review. Kita, guru, dan siswa dapat berkolaborasi dalam review pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi atau menilai. Mengevaluasi itu merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep ataupun materi yang telah kita jelaskan. Dalam evaluasi ini sebenarnya bukan hanya siswa yang kita evaluasi, tetapi kita dapat meminta siswa untuk mengevaluasi kinerja kita sebagai guru dalam mengajar. Kemudian ada tanya jawab secara lisan. Nah, dalam evaluasi tadi kita sebenarnya bisa melakukannya dengan cara tanya jawab secara lisan. Kita suruh mereka mengangkat tangannya jika mengetahui pertanyaan yang kita sebutkan. Oke, yang selanjutnya adalah meminta siswa memberikan pendapatnya. Memberikan pendapat mengenai materi yang sudah kita jelaskan tersebut. Itu dapat membuat mereka itu berpikir lebih kritis lagi atau critical thinking. Kemudian yang kelima adalah memberikan soal-soal tertulis. Ini seperti kita kasih tugas kepada mereka untuk menulis apa yang kita ucapkan atau dictation bisa jadi, atau apa yang sudah ada di buku LKPD itu bisa kita serahkan kepada mereka untuk soal-soal tersebut untuk mereka kerjakan. Kemudian ada memberitahu siswa mengenai materi selanjutnya. Nah, ini penting karena siswa itu bisa prepare themselves untuk next meeting supaya mereka itu tidak kewalahan dalam menyerap materi yang akan datang. Jadi mereka bisa prepare well di rumah, mereka bisa belajar melalui buku, video, ataupun sumber-sumber yang lainnya. Kemudian adalah yang terakhir tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini kita tuh bisa memberikan mereka itu sebuah proyek individu ataupun proyek kelompok, seperti menyuruh mereka buat video conversation, video pembelajaran mungkin, atau video wawancara dalam berbahasa Inggris, atau Tujuan membuka dan menutup pembelajaran. Adapun tujuan membuka pembelajaran yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang pertama untuk menimbulkan minat dan perhatian siswa. Dengan kegiatan membuka pembelajaran, siswa dapat lebih tertarik, lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saat itu. Dengan membuka pembelajaran, siswa lebih antusiasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tujuan membuka pembelajaran yang kedua yaitu menyiapkan mental para peserta didik. Untuk menyiapkan mental peserta didik, guru dapat melakukan penyiapan mental peserta didik seperti menyusun bangku peserta didik, menyuruh peserta didik untuk merapikan bangku atau meja sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, agar peserta didik siap mental untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan adapun tujuan menutup pembelajaran yaitu yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, guru dapat mengajukan pertanyaan ke peserta didik atau memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru agar peserta didik lebih memahami tentang materi. Ataupun guru juga bisa memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik untuk mengetahui peserta didik paham gak sih tentang materi yang diajari. Ataupun guru juga bisa memberikan tes ke peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik melalui hasil tes yang dikumpulkan oleh peserta didik. Dan tujuan yang kedua menutup pembelajaran yaitu agar peserta didik mengetahui batas-batas tugasnya.
Kemudian ada prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama adalah dalam membuka pelajaran itu harus memberikan makna kepada peserta didik. Jangan hanya mau senang-senang saja tapi tidak ada maknanya. Jadi, yang kedua itu adalah hubungan dari awal hingga akhir pelajaran jelas dan logis. Sebagai guru kita harus memiliki skill dalam menguasai materi supaya kita itu bisa runut dalam menjelaskannya. Itu adalah skill sangat penting yang harus dimiliki oleh guru. Yang terakhir adalah menggunakan apersepsi. Apersepsi ini sangat berguna bagi siswa supaya mereka itu bisa memperdalam lagi ingatan mereka tentang materi yang sebelumnya, karena di pertanyaan apersepsi ini kita tuh mengkaitkan antara materi yang telah lalu dengan materi yang sekarang, seperti kita memberikan pertanyaan tersebut dengan mengkaitkan materi yang telah kita pelajari dengan yang akan datang. Okay guys, thanks for watching me and Firda for this explanation about keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Okay guys, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.